Halo teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Jan Iwan teman ya. Dan pada pagi ini saya ingin sharingkan dari informasi terupdate dari CoreDAO teman ya. Nah, untuk CoreDAO ini sendiri telah memiliki airdrop yang kali ini bernama airdrop OpenX, yang tentunya bagi teman-teman sudah mengetahui hal tersebut. Nah, di sini perlu saya ingatkan untuk teman-teman untuk selalu mengklaim setiap harinya dari airdrop OpenX ini, yang dimana teman-teman bisa melihat adanya di sini teman ya. Nah, selain itu pula teman-teman bisa nantinya mengecek untuk informasi yang ada di informasi sosial medianya dari Core itu seperti apa. Dan di sini tadi saya melihat adanya informasi terbaru teman-teman tentang dari perjalanan Core menuju ETHCC. Apa itu? Nanti kita coba cek teman-teman ya, apa sih sebenarnya ETHCC tersebut. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah sempat melakukan Core giveaway, nanti teman-teman jangan lupa juga untuk melakukan voting di setiap Core giveaway teman-teman ya, karena di sini akan ada amount atau jumlah yang nanti kalian bisa vote di sini teman-teman ya, tergantung dari jenis undangan yang kalian lakukan. Nah, di sini teman-teman jangan lupa juga pula nantinya kalau sudah punya OX atau OpenX, kalian nanti bisa akan melakukan penarikan, tapi ini berjalan untuk 1 tahun ke depannya untuk airdrop OpenX ini. Nah, di sini langsung saja teman-teman ya, bagaimana caranya untuk menggarap airdrop OpenX tersebut. Nanti kalian bisa langsung saja ke bagian proyek, nanti kalian bisa ikut berpartisipasi pada bagian atasnya dan langsung saja tinggal okein aja teman ya. Dan nantinya kalian akan bisa melihat tampilan untuk berpartisipasi dalam proyek seperti ini, dan jangan lupa untuk mengklaim di setiap jamnya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja untuk menuju informasi terbaru dari Twitternya CoreDAO teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk informasi CoreDAO. Di dalam informasinya tersebut ada CoreDAO meretweet ya di 13 jam yang lalu tentang perjalanannya ke ETHCC. Kita coba cek seperti apa teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam perjalanan ke ETHCC untuk bertemu banyak proyek dan calon mitra CoreDAO. Nah, itu tujuannya katanya untuk bertemu banyak proyek CoreDAO, teman-teman. Nah, di sini God bless you Core. Nah, ini net approach, pendekatan yang terbaik katanya, teman-teman. Nah, di sini juga Core to the if you have you core bless because core is diamond, stick and relax. Nantinya stick dan relax teman-teman ya. Ini dari CoreDAO, jadi tinggal stick dan tinggal relax. Oke, kita coba cek tanpa basa-basi. Kita cek lagi kembali informasi yang berikutnya, ini dari 9 jam yang lalu. Nah, kita coba baca dari sini dulu teman-teman ya. Ada informasi dari Bagan, ada State Blockchain Network. Nah, katanya dari DevNet menuju testnet menuju beta node dan mainnet teman-teman. Ini state of blockchain network. Kalau kita cek di dalamnya seperti apa teman-teman. Jadi Anda sudah mulai di ruang blockchain, mungkin memperdagangkan beberapa kripto atau bahkan memiliki NFT. Tetapi tahukah Anda apa yang ada di balik tirai? Nah, saatnya menyelam lebih dalam ke tahapan jaringan blockchain, yaitu jaringannya adalah testnet, betanet, dan mainnet. Itulah tahapan jaringan blockchain teman-teman ya. Ada devnet, ada testnet, ada betanet, dan ada mainnet. Nah, ini nomor 2 lagi, kita coba baca apakah inti penting yang dijelaskan di sini. Perjalanan jaringan blockchain seperti tahapan kehidupan kupu-kupu, setiap fase memiliki tujuan dan masing-masing fase diperlukan untuk berkembang menjadi produk akhir yang berkembang. Mari kita mulai dari awal DevNet. Nah, ini lagi nomor 3. Nah, berkembang teman-teman ya. DevNet atau jaringan pengembang adalah tahap embrio dari proyek blockchain. Di sini pengembang berpikir, membuat kode, dan meletakkan dasar untuk menjadi seperti apa blockchain nantinya. Nah, ini pengetahuan apa itu DevNet. DevNet itu kan jaringan pengembang, ada tahap embrio dari proyek blockchain. Di sini pengembang berpikir, membuat kode, dan meletakkan dasar untuk menjadi seperti apa blockchain nantinya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ini adalah taman bermain kotak pasir, tempat serangga sangat disambut. Mereka adalah tamu kehormatan. Nah, berikutnya di sini ada testnet, teman. Kemudian kita mulai ke testnet. Anggap saja sebagai usia remaja blockchain.
Pada tahap testnet, jaringan diekspos ke audien yang lebih luas, tetapi belum berurusan dengan uang sungguhan atau taruhan tinggi. Ini adalah simulasi dari hal yang nyata, seperti simulator penerbangan untuk pilot, teman-teman. Nah, ini tahapan testnet itu, teman-teman. Dan ini berikutnya ada lagi tentang ini, teman. Nah, ini coba kita terjemahkan. Di tahap testnet, pengguna dapat bermain dengan token uji untuk menguji transaksi, kontrak pintar, dan dApps. Ini semua tentang berburu bugs dan menyempurnakan sistem. Jadi tahap testnet ini untuk memperbaiki teman-teman ya, tentang kekurangan-kekurangan maupun sistem-sistem yang perlu diperbaiki di dalamnya. Nah, bahkan kesalahan terbesar di sini adalah pelajaran berharga, bukan kerugian besar. Ya, benar. Karena testnet tersebut tidak ada nilainya dari token itu sendiri. Jadi walaupun ada kesalahan di dalam testnet itu akan bisa segera diperbaiki, teman-teman ya, sebelum nantinya ada mainnet. Oke, berikutnya ada tahap betanet, teman ya. Nah, di tahap betanet berikutnya adalah fase betanet. Kedewasaan muda blockchain kami saat itulah proyek pertama kali mulai berinteraksi dengan dunia nyata dan nilai nyata, tetapi dengan roda pelatihan aktif. Beberapa proyek melewati tahap ini, tetapi yang lain menganggap ini sebagai ujian berharga untuk ketahanan blockchain mereka. Nah, ini teman ya. Jadi saat inilah project ini pertama kali berinteraksi dengan dunia nyata dan nilai nyata, tapi dengan roda pelatihan aktif. Jadi di sini masih tahap beta, masih tahap pelatihan. Jadi masih tahap-tahapnya untuk berinteraksi dengan dunia nyata, belum sempurna betul, teman ya, belum sempurna betul. Baru ya sekitar 80-90% mungkin, teman. Nah, ini berikutnya ada tahap berikutnya yang ketujuh, teman ya. Betanet bertindak sebagai jembatan antara lingkungan yang terkendali dan barat liar dunia blockchain. Ini adalah ujian langsung tentang bagaimana jaringan beroperasi dengan transaksi nyata, token nyata, dan ketidakpastian dunia nyata, tetapi dalam skala yang lebih kecil, teman ya, dalam skala yang lebih kecil, teman. Oke, dan berikutnya di sini ada yang nomor 8, yaitu finally ya, terakhir ada tahapan besar yaitu mainnet ya. Nah, hampir semua miner mengharapkan adanya mainnet ya. Apa itu mainnet? Nah, tahap dewasa atau dewasa ini adalah jaringan langsung yang berfungsi penuh ya. Jaringan yang berfungsi penuh. Nah, kalau bisa kita lihat ini blockchain itu sama dengan mainnet. Mainnet jaringan itu seperti Ethereum. Nah, blockchainnya seperti Bitcoin, BSC, Core, Polygon. Nah, seperti itu misalnya, teman ya, dan masih banyak lagi. Itu jaringan-jaringan silo misalnya, itu adalah jaringan network yang memiliki blockchain sendiri, artinya memiliki mainnetnya sendiri, teman ya. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan jaringan blok, teman ya, itu blockchain. Nah, mainnet adalah tempat teori bertemu praktik dan semua kerja keras dan debugging membuahkan hasil, ya. Nah, ini berikutnya nomor 9. Kita baca lagi. Tetapi mencapai mainnet tidak berarti itu adalah akhir. Nah, itu bukan terakhir sekali. Ini adalah awal dari perjalanan adaptasi, peningkatan, dan terkadang hard fork atau perubahan dalam protokol yang menciptakan jalur baru, ya. Perubahan dalam protokol yang menciptakan jalur baru. Nah, bahkan saat dewasa blockchain selalu berkembang ya. Bahkan saat dewasa blockchain itu karenanya selalu berkembang dan selalu berkembang. Oke. Dan berikutnya di sini ada tahapan yang berikutnya, yaitu ini, teman. Siklus hidup blockchain dari awal DevNet yang kikuk hingga mainnet yang bangga dan percaya diri. Ingat, selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum menyelam ke dalamnya, dan seperti biasa ikuti kode ekonomi dan kode untuk utas lainnya. Nah, seperti itu, teman ya. Jadi informasi tentang adanya mainnet dan siklus-siklus lainnya itu ada di sini, teman ya. Nah, di sini kalau kita cek bahwasanya untuk siklus-siklus dari blockchain itu sendiri atau tahapan itu perlu kita ketahui agar nantinya lebih paham dan apa sih sebenarnya itu DevNet, betanet, testnet maupun dari mainnet yang kita jalani ini sebagai seorang miner. Jadi mungkin itu saja informasi kali ini yang saya sampaikan dari informasi terbaru yang ada di aplikasi atau situs resminya CoreDAO. Semoga bermanfaat untuk ilmu kita, untuk menambah ilmu kita, dan jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Kita bahas lagi
lebih lanjut tentang Cordau. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe dan loncengnya. Bye bye.